Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Dharma Polymetal Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas optimisme bisnis PT Dharma Polymetal Tbk bersama Presiden Direktur PT Dharma Polymetal Tbk, Irianto Santoso. Selamat pagi, Pak Irianto. Selamat pagi, Mbak Cakri. Selamat pagi, para pirsawan semuanya. Baik. Salam sehat selalu. Salam sehat dan semoga kita juga tetap semangat begitu ya menutup ini hari terakhir di 2021. Dan sebelumnya kita juga ucapkan selamat atas menutup tahun begitu di Desember. Dharma Polymetal Tbk ini sudah melantai di bursa begitu ya di Desember kemarin. Nah, ini yang ingin kita ketahui karena ada target yang ingin dicapai oleh perseroan bahwa menargetkan pendapatan dan juga laba bersih ini naik 25 kali lipat begitu Pak. Nah, ini apakah sudah menjelang tercapai hingga di akhir hari terakhir ini menutup tahun 2021 atau masih ada yang ingin dikejar di awal 2022 nanti nih Pak? Jadi kalau yang kita bicarakan yang naik 25 kali adalah laba dari perseroan. Baik. Gitu. Nah, tahun lalu dengan adanya pandemik itu laba perseroan itu kan sekitar 8 miliar. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di semester pertama tahun 2021 ini, revenue atau sales penjualan kita itu sudah mencapai 1,3 triliun seperti yang kita laporkan. Dan kemudian laba bersih perusahaan juga sudah mencapai 100 miliar. Jadi kalau kita lihat sampai akhir tahun ini sebetulnya dan hari ini adalah hari terakhir, memang penjualan sendiri itu kalau boleh dibilang di semester kedua ini lebih dari semester yang pertama. Baik. Jadi boleh dibilang 2 kali dibandingkan dengan semester yang pertama. Kalau dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu itu boleh dikatakan pencapaiannya juga luar biasa, bahkan melebihi tahun 2019 ketika pandemik belum menerjang dunia begitu ya. Ya, baik. Pak Irianto, baik. Belum ada tahun. Nah, tahun ini itu sudah lebih. Gitu. Halo? Ya. Baik, masih terdengar suara Anda, Pak. Baik. Nah, Oke, masih. Ya, baik. Nah, ini Pak Irianto. Sedangkan kalau kita silakan. Kalau kita bicarakan mengenai laba tahun ini itu kita memang sampai November saja itu sudah lebih sebetulnya dari hasil laba semester pertama gitu. Jadi kita yakin sekali lah apalagi hari ini hari terakhir bahwa tahun ini akan lebih dari 25 kali kalau kita dibandingkan dengan laba tahun lalu. Optimistis bisa lebih dari 25 kali lipat. Ditambah lagi ini mungkin sinyal-sinyal juga dari Gaikindo, ada 900.000 unit kalau tidak salah begitu, dan juga nampaknya geliat penjualan dari bisnis otomotif atau sektor otomotif di 2022 ini sudah mulai ada lampu yang terang lagi begitu ya Pak ya. Nah, ini optimisme seperti apa yang kira-kira saat ini juga sedang dirasakan oleh perseroan, apalagi setelah IPO begitu dengan target-target IPO yang mungkin sudah mulai tercapai begitu? Ya, kalau kita lihat sebetulnya penjualan roda 4 atau mobil di Indonesia sampai dengan akhir November itu kira-kira sudah 790.000 unit. Baik. Kalau kita bandingkan tahun lalu, 1 tahun tuh hanya 470.000. Tapi kalau memang dibandingkan dengan 2019, itu masih di bawah dari 2019. Karena 2019 itu hampir 1,1 juta unit untuk roda 4. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 2 sendiri, kira-kira sampai akhir November, itu sudah hampir di atas 4 juta unit. Kita perkirakan tahun ini mungkin sekitar 5 juta unit, 5 sampai 5,1. Nah, kalau kita lihat seperti yang di-announce oleh Gaikindo, tahun depan mungkin roda 4 atau mobil itu bisa mungkin naik dari 800 lebih menjadi 900.000 unit lebih lah untuk tahun ini, tahun depan. Baik. Sedangkan
untuk roda 2 kendaraan bermotor mungkin di 5,4-5,5 juta untuk di tahun depan. Baik. Jadi sebetulnya tren untuk kenaikan itu sudah jelas ada, walaupun mungkin secara volume tetap masih di bawah dari 2019. Nah, tapi sebetulnya walaupun volume tahun ini masih di bawah 2019, dari revenue dari Dharma Polymetal sendiri itu sudah di atas 2019. Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh customer, khususnya pelanggan-pelanggan dari kita yang sudah mempercayakan untuk membeli komponen-komponen dan menggunakan Dharma Polymetal sebagai salah satu rantai pasok dari customer kita. Iya. Juga tentunya kepada para end customer yang telah membeli mobil dan motor selama itu juga tahun ya Pak ini. ya. Terima kasih. Ya. Baik, karena kalau kendaraannya tidak terbeli ya komponen-komponen otomotifnya juga tidak bisa terpasang Sama di aja, kendaraan iya. itu ya Pak ya. Baik, nah ini tadi artinya kalau kita lihat sektor otomotif juga ini terpukul berat karena pandemi. Nah dari Dharma Polymetal sendiri selama pandemi, sejauh apa sebenarnya pandemi ini mempengaruhi kinerja dari perseroan, ditambah juga kan produksi otomotif juga sempat terhambat juga, bahkan banyak juga begitu yang sempat menghentikan produksi mereka begitu. Betul. Ya, kalau kita lihat balik, kalau 2019 itu kan revenue kita sekitar 2,7 triliun. Tahun lalu itu secara konsolidasi hanya 1,8. Jadi kalau kita lihat terhadap Dharma Polymetal sendiri, pandemik ini membuat penjualan kita turun hampir 30% kan kira-kira. Nah, dan itu yang membuat laba kita dari 2019 ke 2020 itu turunnya banyak sekali dari 170 miliar menjadi kira-kira tinggal 8 miliar sebetulnya. Yeah. Itu pun karena kita melakukan banyak sekali improvement baik di operasional kita maupun yang unoperational. Sehingga kita masih berani membukukan, bisa membukukan laba bersih tahun lalu. Nah, dengan kondisi seperti ini, walaupun tahun ini volume belum mencapai seperti 2019, tapi karena kita sudah berbekal dengan efisiensi, dengan improvement yang kita lakukan sepanjang tahun 2020, sehingga begitu tahun 2021 maka profitability kita juga meningkat lebih baik malah dibandingkan dengan 2019. Ya, baik. Jadi ada nilai positifnya juga sebetulnya, memaksa kita selalu berpikir untuk melakukan yang out of the box misalnya. Betul, dan jadi belajar dari pengalaman begitu ya, 2020 ini semuanya mengalami shock begitu, 2021 ini mulai perlahan bangkit lagi, dan 2022 nanti kita lihat ini kebangkitan dari sektor otomotif sama-sama kita lihat di 2022. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Haryanto, kita akan bahas seperti apa prospek baik dari saham dan juga prospek ya di 2022 nanti. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Dharma Polymetal Tbk listing di BEI pada 20 Desember lalu. Rekan Jelita Telamanuha akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Silakan Jelita. Si Cakri, pemirsa, bergerak di industri komponen otomotif, saham Dharma Polymetal Tbk tampil impresif. Kita simak bagaimana datanya. Ya, kita lihat bersama pemirsa PT Dharma Polymetal Tbk, kodenya adalah DRMA, pencatatannya sejak 20 Desember 2021 masuk ke papan utama, bidang usaha utamanya usaha manufaktur komponen kendaraan bermotor, masuk ke sektor barang konsumen non-primer, subsektornya otomotif dan komponen otomotif, industrinya adalah komponen otomotif, dan kemudian subindustrinya adalah suku cadang otomotif. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat siapa saja yang memegang saham PT Dharma Polymetal Tbk ini. Nah, PT Dharma Inti Anugrah memiliki 47,6% saham atau sebanyak 2,24 miliar lembar saham. Kemudian ada PT Tripurtra Investindo Arya yang memiliki 13,53% saham atau 636,5 juta lembar saham. Sebagian dimiliki oleh individu, kemudian masyarakat di sini memiliki 15% saham atau 705,88 juta lembar saham.
Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham dari DRMA ini pemirsa. Nah kita lihat untuk pergerakannya sejak masuk ke Bursa Efek Indonesia 20 Desember lalu berada di level yang masih stabil, dibuka di Rp496, kemudian di hari berikutnya 476. Bergerak naik ke atas, bahkan pada tanggal 24 Desember ini tercatat di Rp550 per lembar saham. Kemudian turun sedikit ke 525. Hingga tanggal 28 ini masih di level 500-an, yaitu di Rp510 per lembar saham. Kemudian naik kembali di tanggal 29 itu kemarin, dan hari ini tercatat, maksud kami kemarin tanggal 30 tercatat di Rp510 per lembar sahamnya. Ya itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Cakri. Untuk informasinya terkait pergerakan saham dari DRMA. Nah, kembali ke Pak Irianto Santoso, Presiden Direktur PT Dharma Polymetal Tbk. Pak Irianto, ini kita lihat betul adanya impresif begitu ya, harga dari semenjak melantai di bursa di Desember kemarin. Tapi kalau Anda lihat atau komentar Anda ini tentang kinerja dari DRMA sendiri, apakah harganya ini sudah mencapai di harga 510 begitu, masih tetap di levelnya juga trennya menaik begitu. Ini apakah sudah sesuai dengan fundamental? Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya kalau dari kita sendiri sebetulnya harga saham yang ada saat ini buat saya pribadi itu sebetulnya masih murah sekali gitu loh. Oke, baik. Karena kalau melihat fundamental yang terjadi tahun ini kemudian tahun-tahun depan harusnya menurut saya itu bisa lebih dari itu. Nah, tapi memang bahwa kondisi di akhir tahun ini ketika kita mulai melantai itu masalah Omikron dan sebagainya itu kan meledak di mana-mana. Sehingga kalau kita lihat juga di bursa itu banyak sekali juga asing yang justru mungkin yang takut sehingga mereka juga melepas begitu. Tapi karena memang kalau kita lihat ya wajar kalau kita lihat Omikron di Amerika, di Inggris, di Europe itu luar biasa kenaikannya. Sehingga mungkin ada ketakutan di sana. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di Indonesia menurut saya cukup aman-aman saja so far sampai saat ini. Jadi harusnya ke depan, apalagi kalau tahun depan otomotif akan naik menjadi 900.000, kemudian balik ke 1,1 juta, dan terus akan berkembang. Bahkan Gaikindo dan perindustrian juga pernah mengeluarkan bahwa mungkin di tahun 2025 itu udah di atas 1,5 juta, 2 juta unit. Sehingga harusnya prospek dari bisnis otomotif di Indonesia itu masih cukup besar. Apalagi kalau kita lihat, Mbak Cakri, bahwa density dari kepemilikan mobil di Indonesia itu masih cukup rendah. Jadi kalau kita lihat itu density-nya itu hanya sekitar 77 unit mobil per 1.000 penduduk. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, Thailand misalnya, itu 280. Atau dengan Malaysia, itu udah 460 unit mobil per 1.000 penduduk. Gitu loh. Ya mungkin jangan dibandingkan dengan Jepang. Jepang 750 unit mobil per 1.000 penduduk. Padahal kalau kita lihat di Jepang kan public transportation-nya kan luar biasa ya. Sangat-sangat excellence kalau dibandingkan dengan yang ada di negara kita saat ini. Tapi diikuti budaya transportasi publiknya juga begitu ya. Jadi memang ada density yang nampak signifikan juga begitu dibandingkan negara kita. Ke depannya. Apalagi kalau kita lihat pasar mobil di Jepang, di domestiknya aja dengan infrastruktur seperti itu 5-6 juta unit setahun. Kalau kita 1 juta dengan penduduk yang lebih banyak, itu kan sangat kecil. Tapi memang bagusnya apa? Dengan density yang masih kecil, ke depan itu pertumbuhan otomotif, bisnis otomotif Indonesia harusnya terbuka.
Oke, Itu yang optimismenya membuat ada ya saya Pak ya? tetap yakin. Iya. Ya. Baik, jadi di 510 ini sebenarnya masih terbuka luas begitu untuk Iya. harga dari DRMA ini masih kita lihat prospeknya di 2022 sambil menantikan peluang dari sektor otomotif kita nantinya ya. Baik, kalau untuk aksi korporasi begitu Pak, adakah yang direncanakan atau ditargetkan oleh perseroan mungkin dari obligasi atau rights issue yang mungkin akan ada menjadi target untuk dilakukan perseroan begitu? Oke, kalau karena kita baru saja melantai 20 Desember yang lalu, Ya. jadi mungkin soal next-nya masih belum kita pikirkan pada saat ini. Baik. Karena yang penting yang kita sedang jaga adalah bagaimana kinerja perusahaan harus lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jadi target kita tahun depan performance-nya harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu adalah tantangan kita dan itu adalah tugas kita sebagai manajemen dari perusahaan. Baik, kita ada satu segmen lagi Pak Arianto untuk membahas seperti apa prospek lagi yang lebih impresif lagi dari Dharma Polymetal Tbk di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Kembali lagi di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Bapak Irianto Santoso, Presiden Direktur PT Dharma Polymetal Tbk. Pak Irianto tadi menarik, sebelumnya Anda katakan bahwa perseroan ini memproduksi lebih dari 1.000 produksi begitu ya Pak ya, 1.000 produk komponen otomotif. Nah, selama pandemi ini mana yang paling masih bisa menyokong dari kinerja perseroan dan juga memang masih ini cukup resilience begitu untuk tetap berproduksi dan pemesanannya terus tidak terputus begitu. Sebetulnya semua produk atau item yang kita produksi itu pasti nempel atau ada di unit-unit mobil atau unit-unit motor yang diproduksi oleh customer kita. Baik. Jadi panjang customer kita memproduksi motor dan mobil, komponen-komponen kita pasti kita supply ke mereka. Gitu. Jadi yang paling penting di kita sebetulnya menjaga QCD kita, quality cost and delivery kita. Itu tidak boleh untuk mengganggu customer kita. Kita harus memuaskan. Betul. Nah, itu yang menjadi prinsip kita bahwa kita itu harus excellence di dalam operation kita. Sehingga kita bisa menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan. Sehingga kita harus mendukung ke customer. Prinsipnya begitu. Baik. Dan apalagi sampai end user juga begitu ya, ini masalah transportasi, keselamatan juga. Nah, disrupsi digital Pak, ini cukup bagaimana mempengaruhi atau membuat akselerasi dari perseroan juga akhirnya harus bergerak cepat juga menyesuaikan dengan teknologi digital atau seperti apa Pak yang terjadi di perusahaan? Ya, kalau di kita sebetulnya digitalization itu memaksa kita juga harus banyak melakukan improvement di dalam operation kita. Bahwa mau tidak mau kita harus mulai memanfaatkan teknologi digital ini. Itu yang kita mulai terapkan di operational kita, di dalam pabrik kita. Jadi bagaimana kita mendukung atau melakukan, mensupport supaya cita-cita untuk Indonesia 4.0, industri 4.0 juga itu bisa dilaksanakan di tempat kita. Memang nggak bisa sekaligus. Jadi kita memang sudah membuat roadmap-nya. Tahun kemarin apa, tahun ini apa yang harus kita kerjakan, tahun depan, 5 tahun ke depan. Prinsipnya adalah bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi yang terjadi sehingga akan membuat kita makin efisien, sehingga juga akan mendorong kinerja dari operasional kita. Itu yang sedang kita lakukan. Baik, efisiensi tetap dilakukan begitu ya? Tetap harus dilakukan. Nah, berkaitan juga dengan efisiensi dan juga ini harus tetap berkesinambungan dengan disrupsi digital begitu. Ini kaitannya dengan capex juga nanti karena kaitannya juga dengan seberapa besar
dana atau biaya begitu yang dibutuhkan oleh perseroan nantinya di 2022 khususnya begitu untuk lebih ekspansif lagi dari perusahaan Ya. untuk capex-nya, Pak? Ya, jadi kalau mungkin hampir 70% ya dari dana hasil IPO itu kita pakai adalah untuk capex, capital expenditure. Itu kita mulai akan membangun pabrik yang baru, juga mendatangkan mesin-mesin baru. Itu karena juga adanya tambahan order dari customer kita untuk new product mereka, yang saya belum bisa katakan di sini karena confidentiality. Nah, itu harus kita siapkan. Untuk diketahui aja, di pabrik kita saja di Dharma Polymetal saat ini mungkin hampir 500 robot yang sudah kita gunakan. Mungkin salah satu yang terbanyak kalau untuk di lokal, di industri di Indonesia. Dan sebetulnya itu bukan kenapa kita menggunakan automation seperti itu. Yang kita utamakan sebetulnya efisiensi itu hasil sampingnya, hasil berikutnya. Yang kita utamakan dengan automation ini adalah soal kualitinya, di mana quality itu menjadi konsisten dari awal proses, dari awal mulai masuk kerja sampai nanti tengah malam juga hasilnya akan sama. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Gitu. Baik, tidak bermaksud untuk mengurangi dari bobot dari pekerjaan manusia, tapi memang mengedepankan excellent itu tadi begitu ya, karena ini kaitannya komponen otomotif yang berkaitan dengan keselamatan alat transportasi juga. Baik, dan untuk daya saing mungkin Pak, dari sektor yang sama dengan produsen komponen otomotif, bagaimana perseroan melihat mungkin ada kompetitor atau peluang-peluang dari komponen otomotif ke depannya? Jadi kalau kita lihat sebetulnya, ya competition pasti ada, bukan hanya dari domestik saat ini, karena customer kita seperti Toyota, Daihatsu, Honda, kemudian ada yang baru, ada Hyundai, ada Suzuki, ada Mitsubishi misalnya. Mereka sudah menerapkan yang namanya global purchasing. Artinya setiap mereka memilih vendor, setiap kali mereka memilih suppliernya, itu pasti dibandingkan dengan vendor dari Thailand, dari Malaysia, dari India. Yang mana yang mereka akan pilih adalah dasarnya tetap QCD. Bagaimana dengan quality, bagaimana dengan cost, kemudian bagaimana dengan delivery-nya. Jadi kita tidak berkompetisi hanya dengan manufacturer di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Karena itu yang akan kita sekarang lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan produk-produk yang selama ini masih diimpor oleh customer kita. Itu akan bergantung terhadap teknologi dan R&D dan engineering kita. Makanya sesuai tag kita, excellent through people and process, makanya kita sangat menekankan people, R&D, engineering dan sebagainya, dan proses kita dengan menggunakan teknologi, karena itu yang menjadi kunci dari kesuksesan kita. Oke, dan terus bersaing juga begitu ya, produk otomotif setiap tahunnya ada saja produk yang baru, dan kita sebagai produsen lokal untuk komponen otomotif harus terus bisa bersaing. Kita lihat di 2022 nanti ya seperti apa prospek dari sektor otomotif kita. Baik, terima kasih Pak Irianto Santoso untuk waktu Anda. Selamat tahun baru dan juga sukses untuk Dharma Polymetal Tbk ke depan. Salam sehat. Tahun baru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat tahun baru kepada seluruh yang menonton acara ini. Salam sehat selalu. Baik. Ya, pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.